Sekarang saya akan membahas tentang hipnotis. Lebih tepatnya sebenarnya hipnosis. Karena dari hipnotis itu adalah terapisnya. Saya melihat dari satu tayangan dari Romo Daniel Biantoro. Dia berkata bahwa baik tenaga dalam maupun hipnosis itu adalah dari kuasa gelap. Saya kira ini adalah sebuah kelucuan yang dilakukan oleh Romo Daniel karena dia sebenarnya mungkin tidak mendalami hipnosis terlalu dalam. Di dalam dunia hipnosis itu ada dibagi dua macam sebenarnya. Nanti ketiga yang di Indonesia yang ngomong, wah gua hipnotis, hipnotis. Yang pertama adalah hipnosis secara psikologis. Yaitu di mana ketika pasien, itu biasa dilakukan oleh para terapis, untuk memasuki alam bawah sadar, dan itu nanti kaitan dengan gelombang di dalam otak. Jadi gelombang otak ini kan dibagi secara besar ada tiga ya. Gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Kita kalau saya ngobrol begini, ngomong begini, saya masuk dalam antara beta dan alfa. Lalu kalau lagi sibuk nyupir gitu dengan multitasking gitu pakai beta. Tapi kalau saya lagi ngomong begini tentu alfa harus fokus. Walaupun alfanya ke beta. Tetapi waktu orang mau tidur, itu antara setengah sadar dan tidak sadar. Kita kadang kok kayak lupa-lupa ingat kemarin dengar apa, itu gelombang theta namanya. Dan itu biasanya dilakukan oleh para ahli meditasi. Lalu yang terakhir adalah gelombang delta. Itu nanti ada ukurannya ya. Macam-macam, berbagai pendapat macam-macam. Nah, sekarang yang akan menjadi pertanyaan adalah sebenarnya yang dituju oleh si Romo ini apa? Betul bahwa di Indonesia ini jenis hipnosis yang ketiga ya. Itu adalah mereka banyak yang memang menggunakan tanda petik mantra-mantra. Dibumbui dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu gelap yang membuat orang dikuasai rohnya. Memang itu ada. Dan itu banyak kesaksian kawan-kawan yang ketika sedang dicoba begitu lalu didoakan lalu hilang itu. Lalu yang jenis yang kedua, kalau yang ketiga tadi adalah memakai ilmu, kadang-kadang disertai dengan aroma-aroma tertentu yang dipakai untuk memfokuskan perhatian orang. Nanti ada bebauan, kadang beberapa dengan dupa-dupa yang kalau di ilmu Cina kuno itu untuk membius gitu ya, untuk membuat orang jadi kesadarannya mulai menurun. Tetapi yang kedua adalah stage hypnosis, yang kalau kita lihat orang ya, kayak di video-video itu, YouTube, di entertainment itu, orang diusap gitu, langsung ngobrol semuanya gitu, itu namanya stage hypnosis. Yaitu hipnosis untuk panggung saja, sebenarnya keperluan panggung, yang nggak bisa sekedar, coba gua sini, nggak bisa begitu. Jadi tidak semua betul bahwa ada yang menggunakan hipnosis dicampur dengan kuasa gelap itu betul. Tetapi untuk yang psikolog mah enggak. Orang saya kalau lagi melakukan terapi, jadi saya kadang menyebutnya dengan istilah hypnopuncture, itu orang jarum belum masuk sudah wah. Saya biasanya, coba sini sebentar, mau nggak dihilangin traumamu terhadap jarum? Oh ya mau Pak. Saya hanya lakukan tidak sampai 5 menit. Dan langsung hilang, sampai sekarang ditusuk dengan entengnya aja. Lalu temennya ngomong, kok sekarang nggak teriak-teriak sih? Nah ini sebenarnya karena permainan alam bawah sadar. Jadi jangan sembarangan, apa-apa setan. Nanti kalau Anda pegang tembok, temboknya nyetrum katanya setan. Nanti kalau ada kita lagi main HP, lalu tersengat listrik katanya setan. Tidak bisa begitu, yang tidak kelihatan belum tentu setan. Ini nanti berkaitan dengan neuroscience. Apalagi digabungkan dengan namanya biokimia tubuh. Di mana otak kita yang terdiri dari 1 triliun sel itu atau saraf itu saling membuat koneksi-koneksi yang dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan. Wah, macam-macam hormonnya itu. Jadi jangan terlalu cepat menjudge apa yang bukan menjadi bidangnya masing-masing.
Nah, saya memang meneliti, mendalami semua hipnotis, sulap, dan sebagainya. Nanti saya akan bahas tentang sulap misalnya. Mengapa, apakah sulap itu dari setan atau tidak? Nah, sekarang uh, kita seharusnya bertanya kepada ahlinya dan menjelaskan apakah betul-betul ilmiah. Jadi ilmiah itu bukan sekedar dikatakan bisa dilatih. No, tapi bisa dibuktikan dan berulang begitu loh. Ilmiah itu sesuatu yang bisa buktikan, ada rumusnya dan bisa diulang dan siapa saja bisa melakukannya. Ya, itu sedikit tentang hipnosis yang kemudian beredar dianggap dari setan. Nanti lainnya saya akan bahas soal tenaga dalam.